Shalom adik-adik, merdeka. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harapkan kalian semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat, dan luar biasa. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Tahun ini kita merayakan kemerdekaan yang keberapa? Ada yang tahu? Ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Kalau pada zaman dahulu, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita berjuang dengan gagah berani. Mereka berjuang, mereka berperang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Dengan apa? Tentunya dengan belajar. Dengan belajar, adik-adik akan menjadi pintar, adik-adik akan menjadi cerdas, dan akan menjadi generasi-generasi harapan bangsa untuk meneruskan perjuangan di tahun ini dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar. Jangan bosan-bosan belajar. Meskipun kita dalam kondisi saat ini, kita tidak bisa ke sekolah, ya, tetapi kita bisa belajar di rumah. Nah, adik-adik sekalian, jangan lupa juga kita mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang kita dapatkan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Ya, caranya adalah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita minta agar Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Oleh sebab itu adik-adik, saat ini kita akan beribadah. Kita akan menerima votum dan salam yang akan dibawakan oleh Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi. Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima votum dan salam. Adik-adik sekalian, diundang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya sekarang kita memuji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berbicara kepadanya. Melalui apa kita berbicara kepada Tuhan? Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa dan pengharapan kita kepadanya. Yakinlah bahwa Tuhan selalu mendengarkan akan semua doa dan permohonan kita kepadanya. Mari adik-adik sekalian, kita mengangkat pujian yang berkata, berbicaralah kepada Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan.
Allah padanya. Bila hatimu duka, bila hatimu suka, berbicaralah padanya. Bila hatimu duka, bila hatimu suka, berbicaralah padanya. Bila hatimu duka, bila hatimu suka, berbicaralah padanya. Berbicaralah padanya. Adik-adik sekalian, pada saat ini marilah kita sama-sama dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan melalui doa, memohon ampun akan semua kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat melawan kehendak-Nya. Dan juga kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh kita terima daripada Tuhan. Dalam sikap doa, mari sama-sama kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kekuatan, kesehatan, penyertaan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Namun sebagai manusia, kami sadar bahwa kami banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon ampun akan semua kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dan dalam perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Begitu juga kami mau melepaskan pengampunan buat saudara-saudara kami, buat teman-teman kami yang menyakiti hati kami ya Tuhan, yang berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Kau perintahkan kepada kami semua. Ampunilah mereka ya Tuhan, kasihanilah mereka seperti Tuhan mengampuni dosa kami dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur kepadamu atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami, atas nafas kehidupan, kasih, karunia, dan berkat-Mu yang begitu melimpah kepada kami dan juga kepada saudara-saudara kami dan juga kepada keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu yang boleh kami rasakan. Dan ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Suka, duka, senang maupun sedih, kami selalu diajarkan untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pengampunan-Mu kepada kami semua. Di dalam adik-adik, saatnya kita memuji Tuhan. Marilah kita angkat pujian ini dengan sukacita dan penuh semangat. Nah, Tuhan selalu berada di tengah-tengah kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu sayang kepada mama kita, papa kita, adik kita, kakak kita, dan semua keluarga kita. Kenapa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, kita selalu diajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo adik-adik sambil berdiri, kita sama-sama mengangkat pujian ini dengan sukacita dan penuh semangat.
sayang kamu, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang sayang, sayang kamu, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang sayang, sayang kamu, sayang semua. Sayang semua. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 Baiklah adik-adik, kalau tadi kita sudah bersuka cita, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan Bom Natal. Bom Natal ini adalah kumpulan video-video yang dihasilkan oleh adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Selama 1 minggu, mereka menghafal ayat hafalan. Nah, saat ini atau kesempatan yang pertama, kakak berikan kepada adik-adik kelas besar. Silakan adik-adik kelas besar. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kata-kata pengetahuan.
Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Tadi kita sudah mendengarkan bom Natal atau ayat hafalan dari kakak-kakak kelas besar. Nah, sekarang kesempatan Kak Doni berikan buat adik-adik yang berada di kelas tengah. Jangan kalah ya sama kakak-kakaknya yang ada di kelas besar. Ayo, adik-adik yang ada di kelas tengah, mana suaramu di dalam ayat hafalan bom Natal? Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada dan telingamu kepada kata-kata Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada pemberitahuan. Amsal 23 ayat 12. Amin. Amsal 23 ayat 12. Telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal pasal 23 ayat 12. Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kelas besar sudah, kelas tengah sudah. Nah, kesempatan yang terakhir Kak Doni berikan buat adik-adik yang berada di kelas kecil bersama mama dan papanya. Ayo adik-adik kelas kecil, tunjukkan kemampuanmu di bom Natal ayat hafalan. Check it out. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amin. Amsal Pasal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu pada kata-kata pengetahuan. Didikan dan telingamu
kepada Guru-guru. kata-kata Kata-kata pengetahuan. awan. Alhamdulillah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal pasal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik sekalian, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama menyanyi dan membesarkan nama Tuhan dengan satu pujian yang berkata, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan doa firman Tuhan pada ibadah kali ini akan dibawakan oleh teman kita, Sharon. Silakan Sharon. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, halia, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, sekarang Kak Dewi mau bercerita. Bahan cerita kita pada pagi hari ini itu terambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan kedua. Kakak ulang ya, Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2. Dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya
untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, di sini ada cerita tentang sebuah keluarga. Ada kakek, ada nenek, ada ayah, dan juga ada ibu. Nah, anaknya bernama Dodit dan Didit. Dodit berumur 7 tahun dan Didit berumur 6 tahun. Kakek dan nenek mereka sangat menyayangi mereka. Ya, sangat sayang sekali terhadap Dodit dan Didit tadi. Nah, ketika ayah dan ibu mereka berangkat ke kantor untuk bekerja, kakek dan nenek selalu menjaga dan sering menceritakan sebuah cerita yang lucu adik-adik ya. Nah, Dodit dan Didit sangat senang. Mereka tidak pernah bosan berada di rumah. Pada suatu hari, si kakek jatuh sakit dan Dodi dan Dodit begitu sedih. Mereka yang selalu berada di samping kakeknya, yang selalu terbaring di tempat tidur. Mereka juga membantu nenek merawat kakeknya tadi. Namun, semakin hari sakit si kakek semakin parah. Nah, dan kakek juga berkata kepada Dodit dan Didit, "Dodit, Didit, kalian anak yang baik. Kakek harap kalian harus menjadi anak yang pintar, mendengarkan nasihat orang tua, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, dan selalu berdoa kepada Tuhan ya." Nah, mereka menjawab, "Iya kek, kami berusaha menjadi anak yang pintar." Nah, keesokan harinya kakek Dodit dan Didit tadi meninggal. Dodit dan Didit tadi sangat sedih. Mereka menangis. Nenek, ayah, dan ibu berusaha untuk menghibur Dodit dan Didit. Ingat pesan kakek, kalian harus jadi anak yang pintar. Selalu percaya kepada kasih Yesus Kristus kepada kita. Ayo Dodit, Didit, senyum dong, kata nenek kakek, kata nenek, ayah dan ibunya tadi. Nah, Dodit dan Didit mulai tidak sedih lagi, mereka bisa tersenyum. Tetapi keesokan harinya malah nenek yang sakit lagi. Nenek demamnya tinggi hingga ayah, ibu tidak pergi bekerja ke kantor. Mereka merawat nenek yang sakit. Dodit dan Didit pun ikut menjaga nenek tadi. Mereka pun terus berdoa memohon kepada Tuhan agar nenek mereka sembuh. Berkat doa yang dilakukan oleh Dodit dan Didit tadi, serta perawat yang memberikan perawatan tadi, 2 hari kemudian nenek sembuh. Dan nenek tadi sehat kembali. "Nek, ayah ibu," katanya, "Dodit dan Didit saling mengasihi dan menyayangi satu sama yang lainnya. Mereka pun tidak lupa untuk selalu berdoa bersama-sama." Nah, adik ingat-ingat nggak? Ada cerita Kak Doni minggu lalu tentang Efraim dan Manasye, cucu dari kakek Yakub. Nah, Efraim dan Manasye tadi juga sangat sayang kepada kakek Yakub tadi. Kakek Yakub juga menyayangi cucu-cucunya dan mendoakan mereka sebelum akhirnya si kakek Yakub pun meninggal. Itu seperti yang dialami oleh Dodit dan Didit tadi. Nah, adik-adik masih ingat juga ya cerita Kak Adi minggu kemarin? Ayo, siapa yang ingat angkat tangan. Nah, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam.
Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit pada saat itu, sebagaimana ketika Dodit dan Didit yang berdoa untuk kesembuhan nenek mereka yang sakit. Nah, lalu baru aja minggu kemarin Kak Glory juga cerita tentang siapa? Marta dan Maria. Mereka bersaudara. Marta itu kerjaannya sibuk masak-masak untuk melayani mereka yang berkunjung ke rumah mereka tadi ya. Tetapi Maria duduk di dekat Yesus untuk mendengarkan perkataan Yesus. Nah, kemudian Marta kemudian bersungut-sungut. Kata Marta kepada Yesus, sebab Maria tidak menolongnya, tidak membantunya. Namun Yesus senang kepada Maria karena Maria mau mendengarkan perkataan Yesus. Nah, dari semua cerita-cerita itu, adik-adik dan kakak diingatkan agar kita semua mengasihi semua orang, mengasihi kakek, mengasihi nenek, ayah, ibu, adik, kakak, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi dan menyayangi kita semua. Nah, itu saja cerita Kak Dewi pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalannya untuk minggu depan itu dari Yosua pasal 24 ayat 15b. Kita baca sama-sama ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita akan bersama merendahkan hati kita, menaikkan doa syafaat kita, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna kami rasakan hari demi hari. Telah menjaga, memelihara kami siang dan malam, bahkan memberkati kami anak-anak Tuhan. Sampai saat ini kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa, karena penyertaan-Mu kami dapat berkumpul bersama kembali, melaksanakan ibadah sekolah minggu secara virtual pada pagi hari ini. Di dalamnya kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh pula memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkenanlah Tuhan menyertai persekutuan sekolah minggu kami di tempat ini, sehingga anak-anak Tuhan semakin kuat dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Diberkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini, yang pada pagi hari ini boleh mengikuti sekolah minggu ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang boleh beribadah bersama dengan keluarga, sanak saudara, teman. Tuhan sertailah mereka yang datang kepadamu dalam kesungguhan hati, memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Diberkatilah teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan yang tidak dapat melaksanakan ibadah pada pagi hari ini apapun yang terjadi. Tuhan tetap menjaga dan memelihara mereka, sehingga siang dan malam mereka merasa Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua mereka masing-masing, yang tentu selalu mendukung apapun setiap kegiatan yang baik bagi anak-anak Tuhan di tengah jemaat ini. Berkatilah orang tua mereka yang pasti selalu mendampingi dalam segala keadaan.
Bahkan sebagai orang tua, mereka terus dipakai oleh Tuhan menjadi contoh dan teladan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkatilah orang tua mereka masing-masing dalam segala pekerjaan, pelayanan, tugas, dan tanggung jawab. Berkatilah orang tua mereka yang selalu mendukung dan bahkan memberikan seluruh doa yang terbaik bagi anak-anak mereka. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini. Mereka yang saat ini dalam masa tumbuh kembang, Tuhan jaga dan pelihara mereka. Bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menempuh pendidikan, Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan kecerdasan dan hikmatnya semakin bertambah, sehingga mereka menjadi pribadi yang sukses kelak, bahkan menjadi pribadi yang rendah hati. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu di tempat ini, mereka yang memberikan waktu dan hidup mereka untuk melayani Tuhan, serius melayani anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkatilah mereka, tiap pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka. Bahkan terus pakai mereka dengan segala talenta mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Bapa selalu menjaga melingkupi hidup mereka, apapun yang mereka kerjakan saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami, teristimewa anak-anak Tuhan yang di pagi hari ini boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya diberkatilah anak-anak Tuhan, supaya semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin kuat, kokoh, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Inilah doa syafaat kami Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kalau tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi, memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya. Adik-adik yang sudah persiapkan amplop persembahan, mari kita angkat amplop persembahan ini, sama-sama kita ucapkan, ku mau memberi yang terbaik yang ku punya untukmu Tuhan. Doa persembahan akan dipimpin oleh adik kita, Jelita. Silakan Jelita. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan kami. Semoga berkenan bagi kepujian dalam nama-Mu. Bersama persembahan ini, kami pun mempersembahkan roh, tubuh, dan jiwa kami untuk menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik sekalian, kita adalah merupakan generasi anak pemenang yang selalu diajarkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita sama-sama memuji dan membesarkan namanya dengan mengangkat pujian yang berkata, generasi anak pemenang. Adalah ciptaan
Keluargaku adalah sorgaku, Tuhan berkatilah selalu. Keluarga kita adalah sorga buat kita, dan Tuhan selalu memberkati akan keluarga kita. Terima kasih buat orang tua yang luar biasa. Terima kasih buat adik kakak yang hebat dan luar biasa. Kita syukuri semuanya itu karena Tuhan telah memberikan keluarga yang luar biasa buat kita semua. Saat ini kita akan menutup ibadah kita, namun sebelumnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan kembali dengan mengangkat pujian yang berkata, keluargaku milikmu. Keluargaku milikmu, pakailah selalu. Aku dan seisi rumahku datang beribadah padamu.
selalu. Aku dan seisi rumahku datang beribadah padamu. Saling mengasihi, saling mengampuni, itu yang Tuhan mau. Keluargaku adalah surgaku, Tuhan berkatilah selalu. Mengasihi, saling mengampuni, itu yang Tuhan mau. Keluargaku adalah surgaku, Tuhan berkatilah selalu. Keluargaku adalah surgaku, Tuhan berkatilah selalu. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada. Terima kasih buat orang tua. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan akan ibadah sekolah minggu pada saat ini. Biar kiranya apa yang sudah kita agungkan, kita naikkan pujian buat Tuhan. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini atau pada ibadah saat ini, itu semuanya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan yang terutama, biar kiranya firman itu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Marsina Anesinta, Sarjana Teologi. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Adik-adik sekalian, diundang untuk berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, belum berakhir loh. Minggu lalu kita sudah mengirimkan foto-foto bersama mama dan papa kita, bersama dengan keluarga kita, dalam rangka merayakan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan pengumuman siapa yang menjadi pemenangnya. Pasti deg-degan lah adik-adik. Oke, tanpa panjang lebar, ayo kita sama-sama saksikan pengumuman pemenang lomba foto dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Check it out. Shalom adik-adik, kami dari Panitia Perlombaan Seksi Pelayanan Anak dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-75. Terima kasih ya adik-adik yang sudah berpartisipasi mengikuti lomba foto bersama keluarga dan yang sudah mengirimkan fotonya ke kakak-kakak panitia lomba 17 Agustus. Dan sekarang kita akan mengumumkan pemenang lomba foto bersama keluarga. Silahkan kakak-kakak, Kak Remon, Kak Winda, dan Kak Perdi. Hai adik-adik dan semua, kami dari Panitia Seksi Pelayanan Anak Lomba HUT RI ke-75 akan mengumumkan pemenang foto bersama keluarga. Dan inilah dia pemenangnya. Pertama, kita akan membacakan pemenang dari kelas kecil. Juara harapan pertama dijatuhkan kepada Brian, Gio, Mama, dan Papa. Juara ketiga, Milka, Delano, Mama, dan Papa. Juara kedua, Justin, Michael, Stefan, Mama, dan Papa. Dan juara ke-1 dimenangkan oleh Desya, Loisya, Mama, dan Papa. Yeay! Selanjutnya, pemenang dari kelas tengah.
Harapan pertama jatuh kepada Rilin, Selma, Mama, dan Papa. Juara ketiga jatuh kepada Dea Arum, Aldo, Kevin, dan Melvin. Juara kedua jatuh kepada Edward, Evelyn, Mama, dan Papa. Juara pertama yaitu Lionel, Mama, dan Papa. Yeay. Oke, dan terakhir teman-teman kita dari kelas besar. Kita akan baca bersama-sama juara keempat yaitu Ayas, Mama, dan Papa. Juara ketiga Sharon, Yeskiel, dan Mama. Juara kedua Devon, Juan, Kenneth, Mama, Papa, dan tantenya Glory. Oke, dan yang pertama kita bilang ya sama-sama ya. Malvin, Manuel, Mama, dan Papa. Yeay. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.